Si Kak ini tuh ngobrol-ngobrol gitu, di tengah-tengah tuh dia tiba-tiba kayak kan misalnya tadi ya duduk kan cowok tuh gimana sih kayak yang Gak mas gahar. jadi kayak gini ya? ini ya. Sorry kayak. Enggak, maksudnya dia jadi lemah gemulai gitu loh. Oh. Apa namanya gestur tubuhnya, gerakannya itu langsung kayak jadi kayak cewek. Intinya itu dia tuh bilang ke kita kalau besok tuh jangan macam-macam. Tiba-tiba ngerasa punggungnya tuh panas. Aku kedinginan, sumpah dia bilang gitu kan. Jadi kayak ngerasa menggigil gitu sampai kayak bener-bener bibirnya tuh udah biru gitu. Itu bentuknya gede gitu. Jadi dia gede, tinggi gitu. Kayak hitam semua, tapi nggak berbulu. Jadi kayak hitam, terus itu matanya tuh merah, dia botak gitu. Itu aku selalu dengar suara gamelan. Di sana. Iya. Kowe aja ndi yondo, kowe dolan karo aku. Kowe dolan wae karo aku ning kene wae. Ana wong terima Halo friend, selamat malam. Saat ini saya menggantikan Mas Doto yang kebetulan sedang di luar kota. Kembali lagi dengan segmen horor dan medeni bersama Kak Marsha. Halo Kak Marsha, apa kabar? Kabar baik. Oke. Alhamdulillah. Kebetulan sekarang sibuk apa Kak Marsha? Sibuk apa ya? Nggak ada kesibukan sih, lebih ke kayak ya syuting aja. Oh, Sibuk gitu. sih itu. Oh sibuk ya? Sibuk dong. Ya gitu. Nah, oke, dan Kak Marsha kembali lagi dengan kita. Ini akan menceritakan cerita dia lainnya yang pastinya medeni ya friend ya. Medeni lah friend. Ah, banget sih. Kacau sih. ngerti ya? Wah, ya betul. Siapa sih ngerti ya? Mm. Ya, Kak Marsha ini akan menceritakan tentang pengalamannya saat kegiatan perkuliahan ya di daerah Jalan T2 lah, gitulah cari lah, gitulah Ya, di sana pokoknya. Pokoknya di sana. Ya. Boleh disebutin nggak sih? Nggak usah. Nggak usah deh. Kita sebutin itu aja. Ya. Jalan Oke. T2. Oke. Itu tahun berapa kira-kira Mbak? Tahun 2019. Oh, Kegiatan oke. KKN kan? Belum KKN terlalu kampus. lama sih. Jadi gimana Mbak Marsha ceritanya? Ceritanya jadi gini, aku kan sempat KKN ya di tahun 2019 tuh. Terus habis itu biasanya kan kalau mau KKN itu kita tuh ada survei dulu kan. Oh, survei tempat ke ya? tempat yang mau dituju itu. Kebetulan memang tempatku ini tuh udah diseleksi sama kampus. Jadi udah ditaruh ke situ gitu. Jadi mau nggak mau harus ke situ gitu. Nah, aku dapet lah di situ gitu, di lantai 2 itu tadi. Nah, anak KKN itu sekitar 9 orang, sama aku 9 lah. Iya. 9 orang gitu. Nah, terus sebelum KKN, sebelum kita ditempatkan full langsung itu, kita kan survei, sering bolak-balik lah dari sini ke Jogja lantai 2 tuh, bolak-balik segala macem. Nah, suatu saat itu survei pertama kali. Survei pertama kali tuh aku pokoknya kita kumpul satu kelompok gitu bersembilan itu. Kita ke sana survei ke tempat Pak Dukuh. Ke rumah Pak Dukuhnya. Nah, di situ tuh memang kan gimana ya, dari 9 orang temanku ini, 8 orang temen deh. 8 orang temanku ini tuh mereka tuh ada salah satu temenku tuh yang memang dia peka. Iya. Jadi dia itu dari dulunya tuh memang sering jadi mediator. Mediator dalam arti tuh dia dipakai alat buat mediumisasi gitu, sama kalau nggak salah sama leluhur, sama kakeknya atau gimana aku nggak begitu paham. Tapi memang saat ketemu dia itu memang dia udah agak ya emang peka gitu, kelihatan lah gitu. Nah itu namanya inisialnya tuh K, jadi cowok gitu. Sebentar. Ini survei ini pembimbing berarti nggak ada ikut? Nggak ada. Jadi survei itu tuh cuman kayak kita anak kelompok itu ke rumah Pak Dukuhnya, istilahnya kulonun. Sebelumnya tempat ini tuh
emang udah jadi langganan dari kampus apa? Iya, emang udah sering jadi langganan kampus gitu di situ tuh. Dari kampus ya, mungkin nggak cuma kampusku, kampus-kampus lain juga gitu. Nah, udah kan survei ke rumah paduku. Terus ada temanku nih si K sama P. P ini laki-laki juga. K sama P itu dia waktu kita lagi kumpul di depan tempat Pak Duku itu, si K sama P itu tuh keluar ke halaman belakang rumah Pak Duku. Iya. Jadi di rumahnya itu tuh ada halaman belakangnya gitu. Yang lain pada kumpul di tikar gitu, si K sama P ini keluar kayak istilahnya tuh mau lihat-lihat lah halaman belakang tuh ada apa sih gitu. Terus dia keluar ke situ berdua. Akhirnya tuh si K ini bilang sama si P, gini bilangnya, P keluar yuk, maksudnya diajak gak usah nonton situ lagi gitu. Terus si P jawab, bentar aku lagi kasih makan kambing katanya gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Terus ya udah, padahal si K tuh aku tahu maksudnya karena dia mungkin melihat sesuatu, akhirnya ngajak si P ini keluar gitu. Tapi si P masih kayak entar dulu lah gitu. Ya udah akhirnya si K tuh keluar dulu. Ditinggal. Tapi si P ini nggak apa-apa. Kasian sih. Tapi si P itu nggak apa-apa, tetap aja dia makanin kambing segala macam. Terus habis itu kambing beneran. Beneran. Dikelata friend. Sound the ship sih sebenarnya. Lanjut. Iya gitu kan. Terus ya udah si K akhirnya balik kan, ngobrol sama kita gitu di depan. Si P ini akhirnya nyusul, nggak berapa lama ya, mungkin 5 menitan apa ya. Nyusul ke depan. Terus akhirnya selesailah kita tuh ngobrol-ngobrol sama Pak Dukuh gitu. Udah selesai akhirnya kita di depan rumahnya lagi tapi tanpa Pak Dukuh. Jadi Pak Dukuh sama Bu Dukuhnya ini masuk ke dalam rumah gitu loh. Kita masih kayak ngobrol di depan tapi sambil berdiri. Kayak istilahnya nih gimana nih habis ini mau kemana kayak gitu. Nah pada saat ngobrol itu tuh si K ini bilang sama si P, kalau tadi tuh aku tuh lihat di situ tuh ada cewek rambutnya panjang. Terus nggak tua sih tapi sebenarnya istilahnya udah mateng lah ya umurnya. Jadi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, tapi udah tengah-tengah gitu loh. Pokoknya si K tuh bilang gitu sama si P. Di dekat si P. Di yang waktu dia makanin kambing itu bilang gitu kan. Terus akhirnya si P, oh iya Kah gitu. Terus si K jawab lagi, itu tuh suka sama kamu P gitu. Cewek itu tuh suka sama kamu gitu. Terus si P kan mulai kayak, masa sih gitu. Udah. Berasa ganteng. Oke. Kok mutusi sih? Orang sih. Iya benar juga sih. Iya sih. Bener kayak gitu. Terus udah habis survei itu kita turun kan, maksudnya pulang masing-masing besoknya atau besok malamnya kalau nggak salah itu kita ketemu di salah satu kafe di Jogja. Jogja Utara gitu. Kita ketemu di situ bareng-bareng. Satu kelompok itu 9 orang itu ketemu bareng-bareng. Terus habis itu ketemu di sana tuh langsung si K ini tuh ngobrol-ngobrol gitu. Di tengah-tengah tuh dia tiba-tiba kayak kan misalnya tadi ya duduk kan cowok tuh gimana sih kayak yang gahar. Jadi kayak gini ini ya. Sorry. Maksudnya dia jadi lemah gemulai gitu loh. Gestur tubuhnya, gerakannya itu langsung kayak jadi kayak cewek. Presto ya. Tiba-tiba. Aduh. Terus. Tiba-tiba tuh berubah gitu. Terus akhirnya aku udah ngeh sih, karena dia duduk di sampingku si K ini. Aku udah ngeh. Terus aku bilang, ayo teman-teman yang mau ngobrol sama ini siapa? Aku bilang gitu. Karena aku udah tahu nih ada yang masuk di K gitu. Terus jadi akhirnya kelihatan gitu ya. Terus akhirnya si K ini ngobrol pakai bahasa Indonesia, ada bahasa Jawanya juga. Intinya itu dia tuh bilang ke kita kalau besok tuh jangan macam-macam. Jadi kita tuh udah dikasih tahu, udah di warning dulu besok tuh jangan macam-macam di situ. Terus saya tuh suka sama si P. Nah, P yang tadi itu. Langsung bilang. Jadi yang masuk ke si K ini adalah cewek yang dimaksud. Yang itu tadi di awal itu masuk ke si K gitu. Terus di warning kayak gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba dia bilang kalau saya suka sama si P. Intinya tuh dia melihat si P ini tuh sebagai seorang yang bisa jagain teman-temannya. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Pokoknya intinya tuh kita tuh harus nurut sama si P. Padahal posisi di situ aku adalah ketua. Aku tuh ketua kelompok di situ. Gak terima nih. Ya enggak maksudnya kan job desk saya nih. Iya maksudnya kan ya nggak apa-apa. Oke, mungkin maksud dia itu adalah sebagai laki-laki atau mungkin ya gimana gitu kan.
Ya udah kita iyain aja pokoknya. Dia bilang gitu kan, menurut kita itu juga suatu bentuk nasihat ya. Karena kita belum sempat terjun udah digituin, ya oke, nggak apa-apa. Dan untungnya emang nggak ada rasa takut sama sekali dari kitanya, dari akunya, ya kita dengerin oke aja gitu. Dan posisi dia masuk ke Sika itu, dia maksudnya nggak kayak yang nyeremin, nggak kayak yang gitu, nggak. Langsung ngomong kayak gitu, langsung nyampein kayak gitu. Udah, terus selesai dari kafe itu kan, habis itu mungkin nggak berapa lama, 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian itu kita berangkatlah ke sana untuk KKN. Udah mulai, jadi KKN itu 1 bulan. 1 bulan. Yang tadinya itu kita harusnya tidur di rumah Pak Duku, tiba-tiba kita diganti tidur di rumah Pak RT. Karena? Nggak tahu, karena kayaknya waktu itu tuh Pak Dukunya mau renovasi atau gimana gitu, dia bilangnya gitu. Tapi kita dipindah ke rumah Pak RT yang mana rumahnya itu tuh nggak jauh lah dari Pak Duku. Jadi rumah Pak Duku tuh di atas, terus ada turunan nikung gini, dan rumah Pak RT tuh di sini. Pokoknya di bawah gitu, tapi nggak terlalu jauh dari rumahnya Pak Duku. Ya udah, kita dateng kan ke situ bawa motor masing-masing segala macam, datang ke situ pagi atau siang gitu sampai rumahnya Pak RT itu. Siang atau pagi disambut baik dengan mereka segala macam. Itu nggak ada kejadian apa-apa karena masih siang kan, maksudnya kayak masih semua berjalan. Iya, kita masih rapi-rapi, tempat tidur di sebelah mana, yang cewek sama cowok kan pisah, masih lihat kamar segala macem, masih keliling rumah, lihat suasana segala macem. Akhirnya datanglah maghrib. Maghrib itu malam itu tuh mulai gini. Jadi aku tuh kan bersembilan sama aku. Nah itu waktu hari pertama itu habis maghrib itu tiba-tiba temanku yang namanya T ini tuh tiba-tiba ngerasa punggungnya itu panas, punggung belakang itu. Dia bilang karena memang kan mereka sudah tahu kalau aku tuh juga ada, maksudnya peka gitu. Nah juga Sika kan juga peka, jadi mereka kayak dia minta tolong gitu loh, intinya mbak ini belakangku kok panas ya, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, jangan diirauin, aku bilang gitu kan, karena emang dari awal tuh aku masuk ke dusun itu tuh udah kayak ngerasa ada something nih gitu. Tapi aku nggak berani ngomong. Belum sempat lihat. Belum sempat lihat, dan aku nggak berani ngomong. Takutnya kan mereka takut. Jadi kalau misalkan aku lihat, cuma aku keep aja. Terus habis itu si T ini mulai kepanasan. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia tuh langsung nangis. Kenapa? Kemasukan. Kemasukan apa kepanasan? Nyindir dong, ini panas ya. Gitu langsung. Panas ya? Iya, panas banget deh. Enggak sih. Langsung kemasukan kan, maksudnya dia nangis teriak-teriak gitu loh, nangisnya yang kayak nangis yang gak wajar, yang kayak aku tahu gitu, itu bukan si T gitu. Tapi dia nangisnya udah kayak melengking segala macem. Terus aku bilang ke teman-temanku yang lain kan, tolong jadiin si T dulu, aku bilang gitu. Terus satu temanku namanya V, ini cewek, jadi si T ini cewek, si V ini cewek. Si V itu juga tiba-tiba bilang, kan aku dipanggil kan ibu ya, karena mungkin ketua juga, mereka bilang kan bu gitu. Bu aku kedinginan, sumpah dia bilang gitu kan. Jadi kayak ngerasa menggigil gitu, sampai kayak bener-bener bibirnya tuh udah biru gitu, kayak biru gitu. Akhirnya aku bilang ke anak-anak kan, tolong dikondisiin dulu si V ini, kasih selimut apa gimana gitu. Nah tiba-tiba si V ini pas habis kedinginan itu langsung kayak ketawa. Terus udah mulai ketawa, terus nangis. Tapi masih kedinginan, masih kayak yang sambil kayak gitu posisinya. Si T masih kepanasan. Hah? Siapa? Si T kan yang nangis-nangis itu tadi. Masih karena memang sengaja, maksudnya teman yang lain tuh biar dia jagain si T dulu gitu loh, biar aku fokus ke si V dulu. Karena si V yang sampai kedinginan kan. Segala macam. So aku akhirnya dua-duanya ini ya aku pegang gitu. Dari si V, dari si T aku pegang. Terus si K ini temanku yang peka yang biasa jadi mediator itu, dia kan gini, dia itu sering jadi mediator, dan dia merasa ketika ada yang masuk di temannya itu dia merasa mending ke aku aja, jangan ke temanku gitu. Kasian karena mungkin nggak biasa, nggak apa gitu. Akhirnya sama si K tuh suka ditarik gitu dari tangan. Maksudnya dari tangan temanku yang kemasukan tuh suka ditarik segala macam. Biar pindah gitu. Karena waktu aku pegang gitu mereka memang masih ekspresif gitu loh, maksudnya masih seperti itu. Terus akhirnya sama Sika tuh dipindah gitu. Sika jadi kemasukan. Sika ini jadi kemasukan gitu. Jadi kemasukan, cuman yang masuk di K itu sebenarnya bukan yang masuk di
dua ini. Entitas baru berarti ya? Iya, entitas baru. Jadi bukan yang masuk di si T sama si V. Si K ini kemasukan yang lain lagi. Oke. Tapi yang di T sama V nggak hilang. Nggak hilang, itu nggak hilang. Jadi 3 berarti. Cuman habis si K masuk tuh aku rasa dia nggak mau komunikasi karena ditanya kan dia cuman kayak diem kayak gini gitu. Itu dia kayak nggak mau komunikasi. Terus habis itu ya udah akhirnya aku keluarin semua kan dari teman-teman itu biar nggak ganggu. Maksudnya lagi hari pertama aku udah kayak gini. Terus waktu ngeluarin gitu aku baru sadar kalau yang masuk di si T ini cewek juga sosoknya. Yang biasa sering kita sebut TK atau Tante K itu kan. Oke. Nah yang di si V ini itu yang masuk tuh agak serem sih. Jadi dia itu nggak pakai baju, cewek nggak pakai baju, rambutnya panjang, terus dia bertaring gitu, ada taringnya gitu, matanya merah tapi melotot gitu loh. Tapi sini itu ada kayak luka goresan apa gimana ya di pipi sebelah kiri itu, iya kayak gitu jadi set garis gitu. Nah terus dia itu adalah yang jaga sumur di antara rumah si Pak Duku sama Pak RT. Jadi pas aku bilang tadi jalan turunan terus nikung, di pojokan sini itu ada sumur tua. Oh, di tikungan ya? Di tikungan itu tuh di sumur tua, udah bener-bener gak terawat, gak apa, pokoknya bener-bener tua gitu. Nah itu tuh dia tuh emang jaga di situ, karena aku melihat dia tuh pada saat survei gitu loh. Cuman aku pikir juga dia gak bakal gimana-gimana. Ternyata masuk. Jadi si V ini kenapa dia merasa badannya menggigil, kedinginan itu, karena yang masuk memang gak pakai baju. Jadi mungkin dia ngerasain hawanya atau auranya si makhluk yang cewek itu kan. Udah kan gitu. Ya udah terus kita tuh capek semua sebenarnya. Karena baru hari pertama udah harus ngalamin kayak gitu. Akhirnya hari kedua ya udah paginya kita. Nih yang satu kemasukan apa? Yang mana? Kan yang satu si K. TK. TK. Yang satu yang nggak pakai baju nih. Yang si K ini tuh kemasukan salah satu penunggu di rumahnya Bu RT itu. Cuman tapi emang dia tuh nggak mau ngomong gitu. Cuma aja berarti ya? Dan aku keluarin karena memang nggak ada informasi yang ini kita mau dapet kan. Nah terus akhirnya kita semua tidur kan malam itu, maksudnya kayak ya udahlah gitu, udah pada capek semua. Akhirnya kan juga udah pada keluar, udah pada selesai. Sebentar, berarti itu lama mereka kemasukan tuh kira-kira? Itu dari maghrib ya, jam 6 mungkin atau enggak setengah 7 itu sampai baru selesai itu jam 9. Karena benar-benar kayak maksudnya dari histerisnya mereka nangis apa segala macam tuh benar-benar kayak apa ya, terulang terus gitu loh. Dia nggak bisa berhenti. Sampai kita kan maksudnya di tempatku kan cowoknya ada 3, terus yang lainnya kan cewek itu pada megangin segala macam. Jadi mungkin karena itu juga keulur waktu segala macam. Dan posisinya juga pada saat itu kan emang mau akunya sendiri kan mau bertanya kalau misalkan ada nasihat atau ada apa yang mau diomongin tuh apa namanya ya oke gitu, ayo gitu. Tapi ternyata nggak ada. Ternyata mereka cuma ngulur-ngulur waktu aja. Ya udah, akhirnya karena aku juga capek, udah keluarin aja gitu. Kira-kira tetangga pada ini nggak ya? Enggak. Nggak Dan ada yang tahu ya? lucunya itu kan aku di rumah Pak RT sama Bu RT. Itu kita tuh satu rumah. Pak RT sama Bu RT itu rumah kamarnya tuh di belakang. Loh, mereka nggak tahu. Nggak tahu. Besar kali rumahnya. Tapi rumah tetangga jaraknya gimana? Rumah tetangga ada tetangga sebelah sini, ada sebelah sini juga. Deket-deket juga. Tapi nggak ada yang dengar. Maksudnya kayak pasti kita beramai-ramai ya, tapi nggak ada yang dengar gitu. Dan aku ngerasa kayak oh ya udah emang gak usah ada yang dengar, karena ketika ada yang dengar takutnya kan nanti kita jadi ngerepotin yang lain segala macam. Jadi aku bilang ke teman-teman ini maksudnya dikip aja ya, nggak usah cerita kemana-mana dulu karena kita nggak tahu kelanjutannya akan seperti apa. Gitu. Nanti kalau misalkan berlanjut barulah kita cari orang atau gimana lah nanti gitu. Umumin lah ya. Gitu. Terus udah kan hari kedua dari pagi itu bangun pagi berjalan sesuai biasa, maksudnya kayak kita ngerjain proker, kita keliling kampung segala macem kan, perkenalan sama warga segala macem. Nah terus udah sampai akhirnya balik sore lagi. Kita tuh sebenarnya deg-degannya kenapa? Karena kita tuh gimana ya, merasa bahwa kok kayaknya kita nggak aman gitu. Takutnya kalau masuk maghrib tuh kejadian kayak kemarin hari pertama. Kita tuh sampai udah takut itu terulang lagi segala macam. Terus karena temanku yang si V sama si T ini mungkin juga dia jenuh kan, akhirnya aku ajak
aku ajak jalan ke pondokan temen yang lain, kelompok yang lain gitu. Ke posko yang lain. Naik motor lah kita, pokoknya nih cewek-cewek. Cenglu berarti Pak ya? Iya. Iya nggak sih? Enggak, motornya ada banyak. Oh iya. Soalnya kan Boti. bonceng 3. Dijelasin lagi. Pokoknya ada si V ikut, si T ikut, si O ikut, si J ikut. Ini cewek-cewek semua. Terus habis itu si D juga ikut, terus aku gitu. Aku bawa main ke tempat pondokan temenku gitu di hari kedua sekitar jam 4 sore lah gitu. Jam 4 sore aku bawa, kan aku pikir juga bakal aman gitu. Temanku biar refreshing, ketemu sama temennya atau gimana, biar ngobrol-ngobrol. Di situ kemasukan lagi. Dan yang kemasukan itu tuh si T itu lagi sama si V. 4 friend. Iya. Si V itu juga kemasukan dan itu posisinya nangis lagi kayak gitu. Dan itu kan maksudnya itu di pondokan yang teman-teman yang pondokan yang lain, anak-anak kakak yang lain tuh nggak tahu kalau ternyata kita tuh kejadian begini gitu. Dan jadi mereka pada kan? kaget, mereka pada kaget, kok bisa, kenapa gitu. Sampai akhirnya dibawa ke kamar segala macam. Akhirnya karena ya mungkin teman-temanku juga malu ya, teman-teman yang sadar ini mungkin malu, takut gimana gitu sama teman-teman yang lain. Akhirnya aku bantu, jadi sampai si V tuh kemasukan dipegangin gitu sama temanku 2 gini, dia melotot karena aku di depannya. Jadi di sini ada meja, aku naik ke meja itu, dia duduk di kursi gitu, tangannya dipegangin sama temanku, dia melotot gitu sama aku. Terus aku bilang apa? Aku bilang gitu maksudnya sama si yang masuk itu mau apa? Aku bilang gitu, karena maksudnya kalau kamu mau masuk tuh kalau ada pesan tuh bilang gitu loh, jangan cuma nyiksa raga temanku kan, aku kasihan. Aku bilang kalau kamu gak mau keluar nanti aku sakitin segala macam, aku bilang gitu. Akhirnya dia masih kayak yang melotot sama sekali, kayak nantang gitu. Akhirnya langsung matanya aku set gitu, aku gituin, dah aku keluarin, dia pingsan. Si V itu pingsan. Nah si T ini di dalam kamar yang dimasukin ke kamar itu dia masih nangis, masih kayak dipegangin nggak bisa, masih nangis segala macam. Karena aku juga udah capek hari pertama udah kayak gitu, hari kedua kok di tempat orang lain juga begini. Akhirnya aku keluarin lagi si T ini, maksudnya yuk pulang aku bilang gitu. Langsung mereka lagi lemes-lemesnya gitu kan. Lagi lemes. Motornya gimana pada lemes ya? Ya mereka diboncengin, si T sama V-nya itu diboncengin, maksudnya suruh pegangan kenceng gitu. Boncengnya kita balik aja ke pondokan gitu. Nah terus habis itu kan balik ya kita ke pondokan gitu, balik bareng-bareng. Terus di situ aku nyuruh si V sama si T tuh istirahat dulu, sama ya kita nih juga istirahat dulu lah gitu. Ibarat itu kan selesai dari pondokan itu ya mungkin jam 5 atau setengah 5 gitu, nggak lama kok. Udah sampai pondokan, karena emang jaraknya tuh antara pondokanku sama pondokannya si temanku itu tuh dekat. Gak terlalu jauh, jadi emang gak memakan waktu. Udah kan balik ke pondokan, aku suruh mereka semua istirahat. Terus yang cowok-cowok kan pada tanya, kenapa sih si V sama si T? Terus aku bilang nanti aja ceritanya, aku bilang gitu, biar istirahat dulu. Ini istirahat segala macem, bangunlah kita pas maghrib itu. Bangun lagi, intinya emang cuma tidur kayak tidur ayam lah, kayak gitulah ya, sambil main HP. Pokoknya kita istirahatin badan gitu. Udah, terus habis maghrib itu jam 7-an tuh aku kumpulin mereka setelah kita mandi segala macam. Aku kumpulin mereka di kamar cewek gitu. Terus intinya kan memang sebagai ketua itu tugasnya adalah mengevaluasi ya. Mengayomi. Iya. Gitu. Benar kan? Iya benar. Iya sih. Iya benar sih. Ya udah terus Polisi friend. bawa ini. Enggak gitu. Udah terus evaluasi lah gitu. Aku kumpulin gitu, terus habis itu aku tanya sama mereka. Teman-teman, ini kenapa ya kok kita tuh kejadian kayak gini terus? Aku bilang gitu. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih? Aku bilang sama mereka. Maksudnya aku bilang dari awal kan, aku sudah bilang ketika survei segala macam, kalau memang ada teman-teman yang bawa atau punya pegangan, tolong pegangannya itu ditaruh dulu, jangan ikut dibawa ke KKN. Aku udah bilang gitu. Karena mungkin aku juga udah lihat dari awal sebelum kita terjun ke dusun itu tuh, aku sudah lihat temanku tuh ada yang memang dia punya gitu. Punya pegangan gitu. Terus aku lanjutin lagi di evaluasi. Memang aku orangnya bukan yang kayak kamu punya kan, kamu sana balik, enggak kayak gitu. Jadi aku minta kejujuran, kejujuran dari dia gitu. Kalau misalkan ada yang berpegangan itu ditaruh dulu di kosan atau di mana kayak, aku bilang jangan dibawa ke sini, aku bilang gitu. Akhirnya di situ ada yang ngaku.
Intinya Tapi bukan dari yang kemasukan itu yang Bukan. bawa. si temanku yang cowok inisialnya A tuh dia buka. Dia minta maaf dulu awalnya sama aku sama teman-teman. Jadi dia minta maaf terus dia keluarin pegangannya itu. Dia keluarin bentuknya kotak gitu. Kayak dilapisin kain mori gitu, tapi yang udah kayak coklat-coklat gitu loh. Udah sampai kayak yang kotor banget. Lusuh Iya. gitu ya. Lusuh. Dia liatin gitu. Ini ya yang bikin kita kayak gini. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, iya. Aku bilang, kenapa kamu bawa? Maksudnya aku langsung bilang gitu, cuman sambil kayak bercanda, bukan yang kayak ngejudge dia gitu loh. Terus habis itu dia buka kain mori itu isinya gitu. Aku lupa sih isinya itu apa, tapi kayak ada benda kecil gitu di dalam kain mori yang kotak itu. Jadi dia liatin gitu, dia yang buka kan segala macem, terus aku sama teman-teman yang lain lihat gitu. Terus memang dia cari pegangan itu. Dia bilang kenapa dia cari pegangan itu karena untuk melindungi dirinya segala macam. Karena dia ada masa lalu yang cukup sulit untuk diterima, dia bilang gitu. Jadi dia cari pegangan itu ke orang, dia bilang. Terus aku bilang, oke, kalau kayak gitu, kamu aku kasih waktu. Kan emang kita tuh model kalau misalkan lagi KKN terus mau turun, mau ke Jogja Kota tuh harus kayak ada izinnya gitu dari ketua, tangan ketua. Terus aku bilang, aku kasih izin buat kamu turun ke bawah dan kamu balikin. Atau kamu taruh dulu peganganmu itu ke kos, aku bilang gitu. Jangan dibalik ke sini, aku bilang gitu. Nanti aku kasih tangan. Terus dia, oh iya, dia bilang gitu. Dia minta maaf kan segala macam. Akhirnya, udah habis itu dia nge-keep itu. Nah, gak lama kemudian dari evaluasi itu, udah terbuka kan. Itu kemasukan lagi. Jadi kali ini kemasukan itu si K itu dibilang entah kemasukan atau memang dia karena dia udah kebuka ya, jadi kita anggap aja dia ya memang udah biasa begitu gitu. Udah makanan sehari-hari kan dia kemasukan gitu. Si A itu tadi Yang bawa. Terus siapa ya? Si T itu lagi bertiga lah, pokoknya bertiga. Tapi yang pertama itu yang masuk ke si A ini yang bawa pegangan tadi. Intinya dia masuk terus dia duduk sila gitu. Jadi habis kita evaluasi itu nggak lama, posisinya juga kita masih duduk bareng-bareng gitu. Masih kayak berunding bareng-bareng gitu, dia langsung duduk sila. Terus intinya dia itu dia memperkenalkan diri bahwa dia itu sesepuh di sini, dia bilang gitu. Dan dia bilang dia kasih pesan bahwa kalian jangan pecah kayak anak-anak sini. Anak-anak sini itu maksudnya mungkin Karang Taruna atau gimana, aku nggak tahu pasti, cuman dia ngomong gitu dengan bahasanya yang nggak bisa dimengerti kan, maksudnya kayak jangan pecah kayak anak-anak sini, dia bilang gitu. Kalian semua tuh harus klop gitu loh, harus kerjasama yang baik segala macam. Terus udah kan terus dia tuh tiba-tiba si K itu duduk di depannya si A ini. Sila juga, tapi kayaknya kalau aku lihat dari sosoknya ya, itu tua secara awu, yang ada di dalam A daripada si K. Jadi si K ini juga sesepuh, cuman masih tuaan yang si A ini. Gitu. Kalau awu gitu. Udah juga duduk sila. Jadi mereka tuh tatap-tatapan gitu. Terus kayak mau saling tantang-menantang gitu loh intinya. Nah si A ini tuh ngomong, intinya saya itu gak suka sama salah satu anak kelompok kalian, dia bilang gitu. Terus kita tanya siapa yang gak disukain itu siapa? Itu dia tunjuk. Jadi siapa? Dia tunjuk temanku inisialnya J, cewek. Intinya dia tuh bilang kalau si J itu dia gak menghormati orang sini, intinya gitu. Jadi kayak yang lainnya udah kulonun, dia ini enggak. Terus dia itu kayak gimana ya, dari mungkin mereka yang melihat ya, aku nggak tahu, mereka yang melihat tuh mungkin dia kurang sopan gitu loh, gak ada unggah-ungguhnya. Memang si J ini anaknya memang kutu buku gitu loh, jadi dia itu kayak punya dunia sendiri, temenku yang J ini. Jadi memang nggak berbaur, nggak apa. Nah mungkin mungkin mereka melihatnya seperti itu ya, aku nggak tahu. Tapi bagi mereka itu si J ini tuh nggak menghargai lah intinya gitu. Jadi sebenarnya keganggu tuh gara-gara pada nggak suka sama si J apa itu gara-gara sabar. Gara-gara apa? Gara-gara bawaannya si A. Itu nanti ada lagi. Jadi maksudnya pada saat yang masuk itu dia bilang dia nggak suka sama si J. Kalau di pegangan itu nanti aku ceritain di hari kedua ini gitu. Terus udah kan segala macam.
si J itu dipanggil sama si yang masuk ke dalam, sini kamu gitu. Akhirnya si J duduk di samping, jadi si J di tengah-tengah, ini J, ini A, ini P, temanku yang P itu, yang cowok itu. Terus habis itu teman-teman yang lain. Nah, K ini di sini kan hadap-hadapan mereka. Nah, si J itu ditanya sama yang masuk ke dalam A, kamu pilih saya atau ini? Dia ini tuh maksudnya yang Sika. Sika, yang di dalam Sika gitu. Dalam Sika tuh si cewek yang tadi. Yang sama-sama sesepuh. Oh iya dong. Bukan, beda lagi ini. Pokoknya dia sesepuh situ, dusun situ gitu. Nah, langsung nunjuk gitu loh apa dia gitu. Nah, akhirnya si J tuh bingung kan, dia sambil kayak mikir gitu. Si P ini ngebisikin si J, kamu jangan pilih salah satu dari mereka. Si P bilang gitu. Bilang aja nggak bisa memilih. Intinya si P bisikin si J gitu. Takutnya kan nanti terjadi peperangan atau gimana. Nah, ya udah akhirnya si J ngomong kalau dia minta maaf. Intinya kalau misalkan leluhur di sini tuh nggak suka sama dia. Terus dia bilang kalau saya nggak bisa memilih salah satu di antara kalian. Jadi pokoknya kalau suruh milih saya nggak bisa, dia bilang gitu. Semuanya ya saya anggap sama-sama lah, si J bilang gitu intinya tuh. Terus akhirnya si yang masuk ke A tuh bilang, bagus, dia bilang gitu. Yang tadi tangannya si A tuh pada saat masuk tuh dia udah kayak gini-gini tuh. Pokoknya udah kayak mau apa sih, kayak marah gitu loh pada saat denger. Aduh, pada saat denger si J itu, pada saat denger si J itu mau apa namanya? Denger atau kasih siapa ya? Gak fokus ya? Junet lagi. Gampang itu nanti bisa dicut gitu. Si J itu pada saat si J ini tuh jawab mereka itu, jadi tangannya udah gini-gini, udah kan akhirnya si abis denger si Julia jawab itu, si J jawab itu, habis dari itu si siapa namanya, si A tuh langsung keluar, maksudnya di dalam si A tuh langsung keluar, dan yang di dalam si K tuh langsung keluar, jadi keluar gitu aja tanpa aku bantu. Dua-duanya langsung keluar, langsung pada lemes gitu. Terus habis itu si A tuh ngomong, maksudnya dia udah sadar ya dirinya, itu dia bilang, untung tadi si J itu nggak jawab pilih salah satu. Soalnya aku tuh ngerasa ragaku dimasukin, cuman kayak aku tuh mau neka si J itu gitu, jadi mau nyekek gitu loh. Udah siap, jadi makanya kenapa aku bilang tangan secara nggak sadar gitu. Untung si J jawab gitu tadi, kalau enggak nggak tahu yang terjadi, intinya kayak gitu. Udah kan, terus ya udah si habis mereka berdua ini kemasukan, ganti si T ini lagi. Jadi kenapa nih? Si T ini lagi tuh biasa mulai panas lagi segala macam. Pokoknya si T ini memang ciri-cirinya tuh kalau dia mau kemasukan pasti sebenarnya panas dulu dan kesakitan itu pasti. Karena setiap dia mau kemasukan pasti gitu alurnya. Dia kepanasan, terus ini sakit, ini berat gitu. Terus dia kepanasan tuh dia bilang, mbak tolong dong gini. Akhirnya mungkin itu belum sempat masuk, udah aku tarik gitu yang mau nempel mau masuk ke si T ini, jadi udah aku tarik duluan. Terus habis itu dia langsung kayak lunglai gitu, udah mbak aku capek banget mbak, dia sampai nangis gitu. Intinya dia capek karena selama ini badannya terus yang dipakai itu kenapa sih, sebelumnya kan nggak pernah kayak gini dia tuh. Ya udah, terus udah kan selesai yang hari kedua itu. Terus tadi kan Mas juga sempat nanya kan, maksudnya kenapa sebenarnya tuh mereka marah tuh sama pegangan atau sama si temanku yang J itu gini, itu mungkin dua ya Mas, maksudnya si J ini juga berpengaruh, maksudnya ada pengaruhnya karena sikapnya dia, ada mungkin salah satu makhluk itu yang nggak suka sama kelakuannya si J, sama sifatnya si J. Tapi kalau yang pegangan yang dibawa sama temanku si A ini otomatis di dalam pegangan itu kan pasti jelek. Maksudnya energinya tuh negatif, karena ya balik lagi pegangan itu dia cari karena dia punya dendam. Oh, bukan untuk melindungi. Kirain buat bentengin doang. Ya bentengin, tapi karena ada dendam, ada suatu dendam gitu, otomatis pegangan yang dalamnya itu kan jadi ikutan negatif gitu loh ibaratnya, walaupun si temanku yang aneh nggak tahu gitu. Ya udah, terus itu kan berarti berpengaruh ketika dia bawa pegangan dan ada makhluk-makhluk yang di dusun itu yang tadinya memang mereka di situ damai segala macam, kedatangan pegangan ini kan pasti mereka bentrok kan. Nah nggak sukanya itu makanya kenapa teman-temanku pada kemasukan. Salah satu pemicunya adalah pegangan itu. Jadi temanku si J ini mungkin hanya beberapa makhluk yang nggak suka, tapi nggak sampai yang memicu kayak gitu. Tapi pemicu sesungguhnya itu menurutku adalah karena pegangan
temanku itu, si A itu. Bentar Mbak, berarti untuk pegangan yang si A itu nyoba ngerasuk ke dalam tubuh seseorang juga nggak? Kalau dari pegangan si A itu nggak, sampai habis hari kedua ini kan nanti ada lagi tuh. Itu nggak pernah, maksudnya selama kita KKN tuh memang pegangan dalam si A itu nggak pernah masuk ke siapa-siapa. Oh, tapi kalau dari mata batinnya Mbak Marsha itu ada dan itu bentuknya gede gitu, jadi dia gede tinggi gitu, kayak hitam semua tapi nggak berbulu, jadi kayak hitam terus itu matanya itu merah, dia botak gitu. Tapi gede banget badannya tuh gede banget gitu. Nggak berbulu ya? Nggak berbulu, tapi bener-bener hitam legam tuh. Dia tuh sampai pakai celana tuh pendek, warnanya tuh hitam, mungkin saking warnanya itu sama-sama kulitnya, jadi kelihatan kayak gitu. dia nggak pakai celana, padahal dia pakai celana pendek gitu. Tapi gede, tinggi banget, mungkin lukisan itu. Terus matanya merah gitu, melotot botak. Legam, pokoknya bener-bener legam. Jadi yang kelihatan tuh cuma mata sama giginya ketika dia ketawa atau ngebuka itu ada taringnya, dan taringnya itu tuh kecil sih, maksudnya bisa menutup, dia bisa mingkem gitu, tapi ada taringnya ketika dia gitu. Pernah hal juga berarti? Pernah dulu. Makanya bisa tahu dia punya taring. Ada juga. Hari ketiga nih. Gitu. Udah kan selesai segala macam. Hari kedua itu karena aku udah capek secara fisik dan mental batin. Ya mungkin, batin juga karena mereka mungkin teman-temanku tuh nggak melihat gitu. Mereka kayak gini tuh sebenarnya aku tuh juga berusaha untuk menjaga gimana caranya biar teman-temanku yang lain tuh nggak sampai kemasukan yang lain gitu loh. Maksudku aku tuh kan, jadi setiap malam hari kedua itu mereka tuh masih bisa main remi, main uno sama anak-anak Karang Taruna. Aku tuh nggak bisa, aku sampai pamit, aku nggak ikut ya. Aku bilang gitu, aku takutnya mereka ngecap aku sombong atau segala macam. Karena aku udah capek gitu. Pertama aku capek bentengin mereka segala macam, terus aku ngeluarin setiap ini, aku cas energi mereka, aku capek. Jadi aku selalu tidur duluan, dan aku tuh setiap tidur dari hari pertama sampai terakhir KKN tuh aku selalu pakai headset. Biar nggak keganggu sama lingkungan yang lain atau? Pertama, biar nggak keganggu sama suara-suara mungkin dari mereka itu anak-anak yang lagi main itu, biar aku bisa fokus tidur, bisa fokus istirahat. Kedua tuh aku selalu dengar suara gamelan. Di sana? Iya. Jadi suara gamelan itu, jadi gimana sih, rumahnya Pak RT ini, itu di depan di sini kan jalan. Jalan. Terus sini tuh ada kayak kebun. Ada kayak lapangan tapi udah banyak rumput-rumput gitu loh. Terus ada pohon kelapa atau pohon apa, pokoknya banyak pohon gitu. Jadi kayak nggak keurus gitu kebun itu. Tapi lumayan gede sih, lumayan gede gitu kebunnya itu. Nah suara gamelan tuh dari situ. Dari situ tuh suara gamelan terus, dan itu nggak cuma aku yang dengar, ternyata temanku yang lain juga ada yang dengar. Dan pada saat malam kedua itu, pada saat aku tidur itu kan, aku agak penasaran ya sebenarnya ada apa sih di depan rumah Pak RT itu gitu. Jadi ya aku melihat ke sana. Pada saat aku melihat ke sana tuh, aku tuh ngelihat di kebun itu tuh kayak bukan kebun yang aku lihat pakai mata telanjang gitu. Jadi di situ benar-benar bersih, kayak lapangan, terus kayak ada pendoponya gitu. Kayak ada rumah pendoponya gitu, entah pendopo atau limasan ya pokoknya. Nah terus habis itu di depan pendopo itu tuh ada cewek-cewek pada nari gitu, pakai baju kebaya, itu 9 orang. 9 orang? Pakai baju kebaya jarik, terus ada selendangnya di pinggang gitu. Terus dia rambutnya digelung, terus masing-masing kayak pakai apa sih itu? Kayak ini ya? Itu 3 gitu. Apa konde? Bukan konde, apa sih yang hiasan konde itu loh? Iya tahu. Tusuk konde itu ada 3 gitu, dan itu semuanya kayak gitu, cantik-cantik. Tapi mereka semua tuh nari. Jadi terus habis itu aku mikir, oh berarti suara gamelan itu tuh dari itu, karena di situ tuh ada pentas itu. Dan pada saat aku lihat itu, mereka di situ tuh juga ada yang nonton. Makhluk-makhluk mungkin yang lain yang dia tuh kayak manusia gitu. Jadi mereka tuh kayak mengelilingi si 9 penari ini gitu. Wujudnya juga manusia. Manusia gitu kalau dilihat dari mata batin gitu. Itu kayak manusia. Padahal kalau dilihat mata telanjang itu cuma kayak kebun yang gak terurus gitu. Itu Mbak Marsha gimana ya? Maksudnya membedakan ini penglihatan mata telanjang sama mata batin nih. Apa jadi hologram atau gimana nih? Enggak, tetap beda gitu. Aku ngeliat mereka itu nggak perlu fokus. Jadi ngeliat tuh kayak ngeliat orang. Tapi aku bisa tahu itu bukan orang, itu makhluk. Aku bisa tahu. Tapi karena solid ada bentuknya. Ketika solid. Mbak Marsha lihat. Iya. Dan itu ada maksudnya ada ciri khas yang memang itu membedakan antara makhluk sama manusia ini. Apa tuh?
dari aura, dari sisi aura itu ada beda. Yang mereka bawa tuh pokoknya nggak sama lah sama manusia. Udah kan? Itu hari kedua itu. Jadi pada saat tidur tuh aku screening gitu ibaratnya screening ke sana gitu. Terus habis itu udah, nah hari ketiga nih tiba pagi juga biasa lah, kerjain proker segala macam. Kenapa Mas? Ya wah. Asam lambung ya. Serem sih. Kok kayak mual gitu ya dengan Kalau udah lihat orang nari gitu. Suara apa itu ya? Gitu kan. Suara apa sih? Lanjutin aja, Mbak. Iya. Terus hari ketiga ngelanjutin proker kayak biasa gitu, pagi segala macam. Habis maghrib biasa. Itu habis maghrib yang kita hari ketiga itu kita ngadain evaluasi gitu. Evaluasi lagi kita kumpul depan ruang TV. Di situ ada Bu RT sama Pak RT. Oh gabung nih. Sambil kita makan malam kan. Cerita-cerita ya. kan aku pikir juga udah aman gitu. Maksudnya semoga nggak ada yang kepasukan karena ada Pak RT dan Bu RT gitu kan. Ternyata Bu RT. Iya kemasukan. Udah kan terus Kemasukan Pak RT. Aduh. bisa Panas. juga. Panas ya. Boleh minum dulu loh, minum dulu boleh. Minum dulu ya. Silakan. Enggak pacar Mas sendiri. Nggak minum. Nanti. Nanti. Terus. Udah gitu kan makan segala macam. Udah selesai makan, udah mau ngobrol nih tentang evaluasi itu. Kita kan ada satu buku yang harus diisi setiap harinya. Nah, tiba-tiba tuh kemasukannya tuh masal di waktu yang sama. Bersamaan 9 orang sama Pak RT Bu RT. Enggak sih, enggak 9 orang juga. Tapi maksudnya tuh banyak gitu. Bukan yang masal 9 orang tuh enggak. Tapi artinya tuh si K masuk, si T masuk, si V masuk, si A masuk. Berempat itu tuh masuk. Yang lain tetap sama sih. Yang lain tuh enggak ada yang kemasukan. Kayak misalkan aku, terus habis itu temenku si O, yang lain-lain tuh enggak gitu. Jadi cuman berempat itu. Tapi di waktu yang sama. Dan itu kayak nggak bisa kekontrol kan. Maksudnya kayak ada yang di sana itu nangis, ada yang di sini ketawa, ngakak segala macam. Yang di sini nih antara si A sama si K ini mereka tuh masuk pelotot-pelototan gitu loh. Cuman kayak geram-geram gitu loh, kayak gitu-gitu. Antara si A sama si K. Tapi kalau yang masuk di V sama T ini itu tuh bener-bener kayak yang nggak bisa dikontrol gitu. Yang nggak bisa dikontrol itu si T itu sampai kayak yang nangisnya yang dari awal hari pertama kedua itu dia nangis gak kayak gitu. Itu bener-bener kayak bener-bener kenceng banget tambah jadi dan itu ketawa segala macem. Terus si V ini juga akhirnya kan semua dimasukin ke kamar buat yang Pak itu kan gue terlanjur lihat ya. Akhirnya ya aku masih fokus ke teman-temanku, tapi terus akhirnya aku dipanggil sama Pak RT. Berarti aku ditanya, Mbak Marsha sebenarnya ada apa? Bu itu sampai nangis waktu itu. Terus aku bilang, Bu nanti dulu ya biar saya ngurusin teman saya dulu, aku bilang gitu. Ceritanya nanti dulu, aku bilang. Akhirnya aku masuk kamar lagi. Pada saat itu aku minta tolong antara si T sama si V ini dipisah tempatnya. Jadi si T dimasukin ke kamar yang cowok, si V masukin ke kamar cewek gitu loh. Biar mereka nggak jadi satu kan suaranya jadi ini ya. Terus aku bilang, si T masukin ke kamar cowok gitu. Mereka bopong si T masukin ke kamar cowok. Posisi juga masih nangis, masih ketawa gitu. Tetap aja bopong aja. Pokoknya kalau misalkan dia nggak mau tarik aja. Akhirnya dibawa ke kamar cowok. Aku keluarin kan. Si T dulu nih aku keluarin. Akhirnya keluar. Dia lemes lagi. Terus habis itu aku balik ke. Pokoknya kalau si K sama si A ini aku masih bisa kontrol mereka. Karena mereka nggak kayak yang nangis nggak apa. Pokoknya mereka cuman gini. Dan aku sempat minta temanku yang cowok lain tuh jagain gitu sama temanku cewek yang lain, jagain mereka berdua biar aku sama temanku si O ini si cewek ini tuh jagain si V, ngurusin si V. Akhirnya aku masuk ke kamar cewek itu mau ini bocor juga kan, bocor lagi mau ini temanku si V itu kan. Nah itu saya di situ udah kan segala macam, aku masuk, si T yang di kamar cowok ini tiba-tiba dia tuh nangis lagi. Posisi aku lagi mau ngeluarin si V ini gitu loh. Terus aku bilang, gak apa-apa biarin aja. Maksudnya dia mau nangis, lu mau apa, gak apa-apa. Yang penting ini dulu si V. Terus akhirnya si V itu bener-bener yang kayak ketawanya tuh serem banget. Kayak ketawa, apa sih? Tau gak sih kayak ketawa yang nantang gitu loh. Kayak gitu. Coba lebih keras Mbak.
Nggak bisa kalau gitarnya. Bisa yuk. Ya coba contohin Mas Ben. Aduh, jangan. Pokoknya gitulah. Suara cowok apa cewek? Cewek. Tapi Ya, keras. tapi keras banget sampai melengking gitu segala macam. Terus udah Head voice. karena aku merasa gini, ini kayaknya si yang masuk ke si V ini kayaknya mau ada pesan yang mau disampaikan karena kayak dia lebih kuat daripada yang masuk ke si T. Akhirnya aku lari lagi ke kamar yang cowok di mana di si T aku keluarin dulu yang masuk di T itu, aku keluarin lagi gitu untuk kedua kalinya. Akhirnya udah dia pingsan, terus gak kumat-kumat lagi. Nah, aku akhirnya masuk ke yang si V kan. Terus dia tuh yang tadinya tuh tidur gitu, kayak tidur sambil ketawa tuh sambil tidur gitu loh, tangannya sambil telentang gitu tapi kayak ketawa melengking. Terus akhirnya aku jorokin, jadi aku giniin badannya dari belakang tuh, aku suruh duduk. Jadi aku topang si V ini, aku suruh duduk gitu. Terus aku bilang sama teman-temanku, ini dijagain dari belakang gitu biar aku komunikasi dari depannya dia. Maksudnya ketika dia masuk ke temanku si V tuh aku berharap aku bisa ngobrol sama dia. Biar tahu ya, biar jelas. Terus ternyata nggak perlu ditopang gitu, dia udah duduk sendiri. Dan dia duduk tuh sila, dia tuh langsung ngadep ke arahku. Dimana di situ tuh aku belum duduk. Aku tuh baru berdiri ngeliatin dia gitu. Posisi tadinya dia tuh ngadep sana, aku di sini gitu. Dia tuh tiba-tiba langsung balik arah, terus duduk sila gitu, ngeliatin aku yang aku mana masih berdiri di situ. Oh berarti ada yang mau diomongin. Langsung aku duduk juga, aku duduk sila juga. Terus dia langsung tiba-tiba tuh kayak ketawa gitu sambil kayak duduk kayak gitu. Serem juga ya? Iya gitu kan gitu. Itu apa ya? Apa sih itu Mas? Tahu? Yuk lanjut. Serem deh. Nggak usah dipeduli. Iya nggak usah dipikirin. Terus yang mana tuh langsung kayak gitu, terus tanganku tuh ditarik gitu. Tangan dia kayak gini. Maksudnya aku tanya siapa namanya, dengan siapa saya berbicara segala macam. Terus dia langsung kayak nunduk kayak gitu, terus tanganku langsung diambil, dibalik kayak gitu. Terus dia bilang, kowe ojo nendi yondo, kowe dolano karo aku. Bilang gitu sambil ketawa kayak terus aku kan langsung kayak anjir, ini maksudnya kayak serem banget gitu kan, dari cara ngomongnya, ekspresinya yang mana itu jelas bukan temanku si V gitu. Dia tuh bilang kayak gitu, terus kowe dolan wae karo aku ning kene wae, dia bilang kayak gitu. Langsung aku bilang, aku nggak mau aku mau pulang, aku bilang gitu. Maksudnya rumahku nggak di sini. Aku langsung bilang gitu, langsung kayak aku bercandain gitu loh, maksudnya biar dia wes, aku sih melu kowe intinya apa kayak gitu, pokoknya kayak gitu dia bilang gitu. Terus aku bilang ikut aku aja daripada aku diajak jalan-jalan, aku bilang gitu. Akhirnya dari dia pegang tanganku, tangannya aku balik kan, langsung aku bersihin gitu. Akhirnya si V itu langsung jatuh. Berarti belum ada jawaban ya? Belum ada jawaban, cuman aku kayak udah geli sendiri gitu loh dengan bahasanya dia, caranya dia gitu. Akhirnya si V langsung jatuh, langsung geletak lagi. Udah itu langsung kayak itu tadi siapa gitu, misalnya ngajakin aku jalan-jalan, aku ini segala macam. Agak kayak teman-temanku juga kan pada shock gitu, baru ini ada yang bisa ngomong gitu daripada yang kemarin. Tapi itu suaranya temanmu si V apa udah beda suara? Udah beda suara, bener-bener beda, kayak nenek-nenek tua gitu loh. Nenek-nenek gak ada yang muda. Oh iya benar juga sih. Lucu Iya sih. sih ya, benar. Lucu. Saya kepikiran. Lucu, bagus, baru lucu ini deh. Kamu nggak ngerasa bersalah gitu nggak? Sama yang ngerasukin tadi? Kenapa ngerasa? Nggak ngasih jawaban toh, gantung dulu. Enggak, biarin aja. Kan maksudnya nggak dikasih jawaban secara raga ke raga, tapi kan aku bisa melihat dia, dan itu memang habis keluar dari CV itu dia ngikut ke aku. Sampai kapan? Ya cuman beberapa hari aja, karena setelah itu aku tahu bahwa yang masuk di V ini tuh adalah salah satu sosok penunggu di pondokan temanku yang lain. Oh, jadi bukan dari pondokmu malah. Di pondokan yang temanku yang lain itu, di situ ada makam keramat gitu loh. Ada 2 makam di depan rumah gitu. Ini pondokan yang kamu kesana? Bukan, itu beda lagi. Mungkin di hari keberapa ya? Ya hari ketiga pagi mungkin ya, atau enggak siang tuh aku sempat main ke pondokan temanku yang lain gitu. Nyangkut berarti. Nah mungkin karena emang sama teman-teman kelompok itu semua ikut kan. Nah mungkin nyangkut dari situ, karena aku melihat juga sosoknya itu adalah sosok yang di situ, di makam itu. Jadi ada 1 makam di situ. Habis itu aku berpikir bahwa mungkin ini minta didoain kali ya, aku bilang, karena itu ada makamnya. Gimana kalau aku ajak sama temanku si K itu, karena yang lain kan udah kecapean segala macam, dan yang paham kayak gitu kan
Sika sama aku gitu. Iya, benar. Gimana kalau kita wakilin aja kelompok kita doain ke sana ke pondokan itu. Oh boleh gitu. Ya udah, terus habis itu hari keempat pagi tuh kami ke sana. Ya pokoknya intinya itu sebelum hari keempat tuh akhirnya aku cerita kan sama Bu RT, balik lagi ya, sorry. Benar. Aku cerita BRT gimana maksudnya? sama Bu RT kan, akhirnya Tanggapannya kami tunggu. lu? Dia nangis kan, maksudnya ini kenapa Mama Aisyah kok nggak cerita sama kita gitu. Aku bilang akhirnya, Bu, sebenarnya itu ini kejadian udah dari hari pertama. Teman-teman saya pada kemasukan gini-gini. Oh iya Mbak, saya nggak tahu, dia bilang gitu. Gak apa-apa Bu, maksudnya apa karena di rumah ini? Enggak Bu gitu. Terus habis itu sama Pak RT-nya ini, dia calling ya bahasa, dia datengin Pak Duko. Iya. Intinya cerita ada kejadian kayak gini gitu sama anak KKN. Akhirnya Pak Duko sama Pak RT-nya itu nyariin orang pintar. Malam itu juga habis semua udah selesai nih, maksudnya udah keluar semua, itu kita udah capek udah lama segala macam dicariin orang pintar yang dari kampung situ lah ibaratnya. Ya udah kan, ya kan ya orang pintar tanda kutip kayak maksudnya menghargai aja lah, kan mungkin memang di situ terkenalnya itu, ya udah kita oke gitu. Dan itu tanpa permintaan dari kita gitu, memang dipanggil gitu. Ya udah, terus akhirnya kita tuh dikasih air gitu, air buat diminum, intinya udah didoain gitu. Jadi si orang pinternya ini tuh dipanggil tapi dia nggak datang ke situ, dia cuma dari jarak jauh gitu loh. Dia kasih air ke kita, jadi katanya tuh air itu udah didoain dan terus minta diminum sama satu anak kelompok. Terus habis itu disiramin ke rumah itulah, atau sama rumah Pak RT itu, sama kamar-kamar yang kita buat tidur itu loh. Cukup disuruh siramin. Cukup karena dari yang gede banget itu. Dan kita kan cuma siraminnya kayak yang pir gitu loh. Irit ya. Irit kan. Kepret. Aduh. Kita minumnya juga cuma dikit-dikit gitu. Nomor sopan terus. Padahal ngelak lu. Iya. Kan capek. Iya kan. Kata hari. Minum dulu aja Mbak Sarah. Itu Aku aja deh yang minum kalau nggak ada. Dan ke rumah sendiri. sampai mana tadi? Itu ya, dipanggil itulah ya, dapat itu. Terus akhirnya ya udah, terus kita merasa udah selesai kan, karena udah, terus maksudnya udah nggak ada yang masuk lagi, kita tidur seperti biasa. Hari keempat itu paginya atau siangnya itu aku sama Sika ke mana, ke yang itu tadi pondokan temen kayak ada makam itu. Kita doain lah intinya kalau misalkan ya biar tenang segala macam gitu. Disempurnakan kasarnya. Ya disempurnakan bahasanya. Udah kan, terus habis itu kita balik lagi. Nah terus aku kasih izin si temanku yang A itu, yang bawa pegangan. Kan aku harus kasih izin dia buat turun. Maksudnya itu ngembalin pegangannya ke kos gitu. Aku tangan, kamu turun aja gitu. Kamu nggak usah balik. Misalkan kamu nggak mau balik malam ini pun juga nggak apa-apa, besok aja atau gimana. Kalau misalkan kamu rasa nggak kuat, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia turun kan. Nah pas dia turun itu, dia kan bawa pegangannya. Dan itu kita benar-benar hari keempat tuh udah nggak ada yang kemasukan. Dari dia turun tuh kita merasa beda. Kita merasa yang tadinya kayak panas segala macam, maksudnya kayak ngerasa kayak nggak aman gitu. Ketika si A turun itu dan dibawa pegangannya itu, kita merasa kita kayak beneran KKN di hari keempat itu. Udah mulai terungkap nih. Nah itu kan terungkap, maksudnya ya berarti memang salah satu pemicunya tuh itu gitu. Karena semenjak dia turun dia balikin pegangannya ke kos itu, terus dia balik lagi hari kelima, itu kita sama sekali udah nggak ada gangguan sampai hari KKN. Sampai 1 bulan full itu, habis itu nggak ada, maksudnya nggak ada gangguan lagi. Terakhir tuh ya hari ketiga yang masal itu sama yang keempat itu habis didoain, terus habis si A itu bawa pegangannya turun ke kos, terus semua selesai habis itu. Udah selesai berarti ceritanya ini. Iya udah selesai. Tapi itu yang maksudnya cerita KKN-nya ya. Terus ya mungkin nggak tahu hari keberapa, setelah hari keempat atau kelima mungkin itu kan kumpul sama anak Karang Taruna. Nah ada salah satu anak PRT Bu RT ini cowok, namanya Mas A gitu. Mas A nih malam-malam aku tanyain kan, Mas sebenarnya tuh di desa ini, dusun ini tuh sebelumnya apa sih, aku bilang gitu. Dia aku penasaran gitu kan, dia anak sini, siapa tahu dia mau cerita gitu. Dan dia tuh bilang, aku nggak tahu Mbak, tapi tuh emang di depan rumah itu, dia tunjuk kebun itu tuh banyak orang yang sering cari buat buat cari buat pesugihan segala macam tuh di situ. Terus orang buang
segala sesuatunya itu tanda kutip mungkin ada buangan-buangan tuh di situ dia bilang gitu. Jadi numpuk Jadi satu ini energi ya. di situ tuh kata dia tuh ada kayak batu. Ada kayak batu mungkin ya agak besar lah ya. Ya mungkin sekotak hitam itulah separohnya lah. Segitulah gedenya batu itu. Dari situ ada batu satu gitu. Nah di situ tuh konon katanya tuh sering orang-orang tuh pada datang ke situ entah mencari apa, entah apa. Yang dulunya. Tapi batu itu ketika maksudnya dilihat dengan mata telanjang dia terlihat seperti iya. batu gitu. Cuman karena sudah saking rimbunnya banyak pohon-pohon, rumput-rumput kan sampai pada ibaratnya tingginya lebih dari batu itu gitu. Jadi batu itu tuh nggak kelihatan gitu, ketutupan. Nah, ya udah kan terus habis itu si Mas Ayu tuh cerita bahwa dulu tuh neneknya, pendiam neneknya itu tuh pernah cari kayu atau apa atau buat makanan sapi gitu loh di situ. Yeah. Tapi tuh dari pagi terus habis itu biasanya tuh cuma berapa jam gitu pulang. Itu tuh sampai malam dicariin tuh nggak pulang-pulang. Di kebun itu. Dan dicari di kebun itu tuh nggak ada. Padahal dia cuma di situ gitu. Itu tuh nggak ada dicari. Jadi sampai yang cari tuh orang kampung gitu loh. Dicari tuh nggak ada. Terus tiba-tiba habis maghrib tuh si nenek itu tuh keluar dengan santingnya gitu loh. Maksudnya keluar gitu. Terus dia dibilangin kan kalau dicari tadi, aku cuma di situ kok katanya gitu. Aku cuma di kebun itu lagi apa mungkin iniin buat makanan sapi gitu loh pakai golok gitu apa pakai arit. Pakai arit. Nah kayak gitu maksudnya. Oh berarti emang ya udahlah aku akhirnya udah tahu kan. Oh berarti emang. Cuman aku nggak cerita ke Mas A ini bahwa yang terjadi di yang aku lihat pada malam hari kedua tuh aku nggak cerita ke Mas A ini. Jadi aku biarin aja kayak oh gitu Mas. Iya Mbak gitu. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma nanya gitu. Udah selesai gitu ceritanya. Jadi ngeri juga ya. Ngeri kan? Kalau posisinya ngeri. Tadi sih. Hubungan batu sama kayak pendapat atau limasan yang buat nari itu? Kalau aku lihat ya mungkin di dalam pendoponya itu tuh ada batu itu. Jadi batu itu di dalam si pendopo itu gitu. Mungkin memang batu itu disakralkan ya sama mereka, tanda kutip makhluk itu. Jadi memang batu itu tuh juga bentuknya pada saat secara batin dilihat itu dia ada di dalam pendopo itu. Dia nggak terlihat, maksudnya dia di dalam pendopo itu dan mereka semua yang pentas segala macam itu ada di depan pendopo itu. Mereka bikin tarian segala macam itu di depan pendopo itu. Dan itu habis pokoknya KKN itu tuh sempat viral tuh mungkin di kalangan teman-teman kampus ya. Iya. Bukan yang di film itu kan ya. Bukan. Beda. Itu lebih viral lagi kan. Iya. Terus sampai ada orang tuh yang nyeletuk bikin gosip lah. Intinya tuh ditambah-tambahin. Iya, kayak ada tiba-tiba ngomong kayak gini. Itu tuh kalian kayak YouTube karena ada yang mesum. Dan yang dituduh mesum itu si P sama si V temenku. Jadi si P sama si V ini tuh memang dia udah sahabatan dari dulu gitu. Padahal mereka sama-sama punya pacar. Tapi pada saat itu mereka dituduh bahwa mereka yang mesum. Terus aku bilang, ya gak mungkin lah ada yang mesum. Orang itu posisi kamar aja tuh beda antara cowok dan cewek. Dan aku tuh selalu ada di antara mereka. Jadi mereka gak ada kesempatan untuk mesum lah aku bilang. Terus ada yang bilang bahwa itu tuh gara-gara Marsyanya yang berpegangan. Itu ada sampai nama aku tuh. Iya sampai kayak gitu. Padahal yang mereka nggak tahu tuh, aku tuh di sini tuh membentengi teman-temanku gimana caranya buat nggak kayak gini gitu. Kejadian kayak gini kan juga di luar keinginan kita kan. Kita kan niatnya mau KKN, mau apa segala macam. Tapi kok jadi kayak gini. Ya pasti ada kayak gitu. Ya kan. Yang menganggap atau yang kayak nggak percaya udah nggak percaya nggak apa-apa. Tapi yang penting kan ini yang ngerasain tuh kita, temen-temenku juga ada buktinya sampai sekarang bahwa mereka tuh udahlah speak up aja gitu. Bahkan mereka tuh bilang nggak usah di ini namanya biarin aja. Cuman kan kita menghargai si dusunnya ini kan takutnya ada nggak enak si Pak Duku dan Pak RT-nya segala macem gitu. Gimana Mas Gading? Jadi apa tuh kesimpulan? Serem sih. Tapi ini apa? Habis kejadian dari KKN kalian kan itu viral tuh. Habis itu dipakai KKN lagi nggak sama kampus? Setelah itu COVID. Belum sempat. Diliburkan ya agenda-agenda itu.
COVID dan katanya memang desa itu nggak dipakai lagi untuk KKN dari kampus kita. Iya. Kampus lain mungkin masih, tapi dari kampus kita karena ya mungkin ibaratnya nggak tahu kita tuh mungkin ibaratnya di blacklist lah ya. Padahal sebenarnya kan itu bukan keinginan kita kemasukan gitu dan kita nggak yang oknum yang nggak bermain gitu loh. Kita nggak ada mainan apa-apa tapi kita dapat jeleknya dari situ. Makanya kena halangan kasarnya gitu ya. Tuh kan sampai waktu itu tuh entah hari keberapa tuh kita didatengin sama DPL dari kampus gitu sama dosen segala macam, intinya ditanya ya biasalah ya kalau namanya DPL tuh kan dia berpikirnya ilmiah. Kayak masa sih mungkin kamu kecapean mungkin ini sampai mereka tuh ceritanya tuh teman-temanku sampai nangis gitu loh. Enggak Bu, enggak ini tuh beneran gini apalagi kamu kurang tidur aja. Terus habis itu aku sampai bilang sama teman-temanku, ini kalian mau lanjutin KKN ini atau kita mau pindah tempat? Terus aku bilang, kalau misalkan nanti suatu saat udah selesai KKN terus nilai kita itu C atau D, nggak apa-apa, nggak usah takut, aku bilang gitu. Karena kita nggak salah gitu, dan kita bisa ngajuin banding ketika itu misal nilainya nggak sesuai harapan. Karena kita proker tetap ngerjain seperti biasa, cuman memang ada permasalahan itu gitu loh. Takutnya kan mempengaruhi nilai gitu. Nah teman-teman kan takutnya di situ. Sih kalau D. Ya kan, karena kita kan harus ngulang lagi. Tapi ternyata ya syukurlah enggak. Apalagi si J kan kutu buku. Takut kan nyontek sama si J aja nggak? Bener sih. Prokernya apa si J? Si J itu prokernya apa ya? Aku lupa sih prokernya apa, tapi dia banyak membantu kita dalam hal menyusun laporan, menyusun ini dan prokernya membantu teman. Bisa juga sih. Gak apa-apa. Jadi bantu-bantu lah si J. Cuman memang dia kebanyakan karena dia merasa mungkin dirinya itu nggak bisa mengikuti kita sosialnya. Jadi akhirnya dia tuh ngerjain apa misalkan tulis buku harian tuh juga dia gitu. Dan dia dari awal sampai akhir tuh dia membaik gitu loh. Maksudnya dari yang tadinya dia ini, terus habis itu dia jadi mau bersosial, dia mau ini. Kalau nggak membaik jauhin sih. Tapi kayak kasihan sih tapi kalau dijauhin. Jadi kesimpulannya kalau bagi mungkin banyak dari kita yang orang awam gitu ya, kan nggak mau ya maksudnya kerasukan atau apa itu ada masukan Mbak dari ada masukan nggak dari Mbak Marsha maksudnya gitu untuk terhindar kasarannya atau dari cerita gitu. Mbak Marsha kan yang kemasukan kan yang itu doang kan dan banyak orang kayak yang si O dan si lain-lain itu kan nggak kena itu kenapa? Itu tuh karena memang ya si T itu memang dia udah bakat itu ya memang dia maksudnya dari keluarganya itu memang dia udah sering kemasukan gitu dan itu bukan hal pertama. Tapi beda dengan Sika. Kalau Sika kan memang dia sering dipakai raganya untuk ketika komunikasi dan memang peka. Tapi kalau si T itu memang dia suka kayak gitu, suka tiba-tiba kemasukan gitu. Dan kalau si V itu memang dia cerita tuh memang dari nenek atau kakeknya tuh memang ya orang kejawen gitu loh. Jadi dia tuh paham tentang kayak gitu dan dia tuh memang sering melihat mereka sering merasakan, cuman memang nggak terlalu yang frontal gitu. Jadi kalau aku tarik dari itu, maksudnya dari cerita tadi ya mungkin karena memang kenapa yang dimasukin itu cuman orang-orang itu aja, karena memang ya dia ada bakat gitu. Tapi kalau orang yang punya bakat tapi nggak mau? Orang punya bakat tapi nggak mau mungkin itu nggak bisa karena kan itu di alam bawah sadarnya. Jadi dia siap nggak siap harus siap gitu maksudnya. Gitu ya. Ya mungkin itu sih yang paling ini ya kalau aku sebagai orang awam gitu ya. Mungkin kalau dari Mas Gading apa tuh kesimpulan dari cerita Mbak Marsha ini? Apa tuh yang bisa kan kita nggak perlu disimpulin nggak sih? Ya tapi kan kita kan bisa kasih pesan ke penonton. Misalnya ketika kita itu bisa ya kesimpulannya itu misalkan ketika Oke, friend, segitu ya cerita dari Mbak Marsha. Jadi itu episode Ciciluru telu ya, enggak? Iya. Serem. Dan yang jelas ya, friend, kue nek meh lunga apa liburan apa sak karepne endi nek di cekelan sing rumoso kuwi iso ganggu tinggal wae, friend. Mesake kancaku lho kesel lho. Tak pikir petang dino ngresiki ra kesel. Dek lho turu setan. Padahal kan ra oleh. Seneng ibu. Seneng iki, Pak. Ya. Kan enggak boleh ya.
Terima kasih Kak Marsha atas Sama-sama. kehadirannya memberikan cerita-cerita yang apa ya? Iya, Horor dan medeni. serem medeni sih. Iya sih. Dan yang mau tanya-tanya bisa langsung cek IG-nya Kak Marsha dan IG official dari kita ya. Ceritanya jadi gini ada di bawah ya. Oke, yang udah nonton, tunggu kita di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like di channel kita. Oke, terima kasih. Terima kasih.